Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini ketemu lagi dengan Ustazah Halfin untuk belajar muatan pelajaran PPKN dengan materi keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Dengan kompetensi dasar 3.3 yaitu menelaah keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Serta KD 4.3 menyampaikan manfaat keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi. Sebelum kita membahas materi lebih lanjut, Ustazah akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat mensyukuri keberagaman sosial yang ada di Indonesia. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui jenis-jenis keberagaman sosial di Indonesia. Dan yang ketiga, peserta didik dapat memahami manfaat keberagaman sosial di Indonesia. Anak-anak, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa Indonesia itu memiliki banyak sekali suku bangsa, budaya, dan adat istiadat. Sehingga bangsa Indonesia itu disebut bangsa multikultural, yang artinya memiliki berbagai keanekaragaman. Karena saking banyaknya keanekaragaman yang ada di Indonesia, Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Tujuannya agar Indonesia tetap bersatu, tidak terpecah belah meskipun memiliki banyak keberagaman atau perbedaan. Keberagaman pertama yang akan kita pelajari yaitu tentang keberagaman sosial. Keberagaman sosial merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keanekaragaman atau perbedaan dalam suatu masyarakat atau lingkup tertentu. Nah, keberagaman sosial ini terdiri dari keberagaman suku bangsa, keberagaman agama, keberagaman tingkat kesejahteraan, dan keberagaman tingkat pendidikan. Sekarang kita akan membahas tentang keberagaman suku bangsa. Suku bangsa merupakan sekelompok manusia yang hidup atau menempati wilayah tertentu dengan memiliki kebiasaan atau adat tertentu. Ada sekitar 1.340 suku bangsa yang ada di Indonesia. Keberagaman suku bangsa di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, karena Indonesia merupakan negara kepulauan atau negara yang memiliki banyak pulau. Ada sekitar 13.487 pulau, baik pulau besar maupun pulau kecil yang ada di Indonesia. Setiap pulau dipisahkan oleh laut dan selat sehingga setiap pulau membentuk suku bangsa, cara hidup, serta karakter masyarakat yang berbeda-beda. Penyebab yang kedua yaitu kondisi iklim dan keadaan alam. Kondisi iklim dan keadaan alam juga dapat membentuk suku bangsa yang berbeda-beda. Cara hidup dan karakter setiap suku bangsa pun akhirnya berbeda-beda. Contohnya, suku bangsa yang mendiami daerah bersuhu dingin akan terbiasa menggunakan pakaian yang tebal. Sebaliknya, suku bangsa yang mendiami daerah bersuhu panas akan menggunakan pakaian yang menyerap keringat. Kemudian keadaan alam yang berbeda-beda pun menyebabkan sumber daya alam seperti hewan dan tumbuhan yang berbeda-beda. Tumbuhan dan hewan yang dihasilkan setiap daerah akan dijadikan makanan pokok atau bahan baku yang akan diolah menjadi makanan khas setiap daerah tersebut. Tidak heran di Indonesia banyak sekali makanan-makanan khas di setiap daerahnya. Penyebab yang ketiga yaitu pengaruh kebudayaan asing. Negara Indonesia pernah menjadi tujuan penjajahan pelaut-pelaut asing. Masuknya para pelaut asing tersebut membawa kebudayaan asing yang berakulturasi dengan kebudayaan asli Indonesia. Akulturasi merupakan pencampuran dua kebudayaan atau lebih. Misalnya, di Aceh, pelaut asing yang kebanyakan berasal dari Arab, Persia, dan India banyak tinggal dan menikah dengan penduduk setempat sehingga ciri-ciri fisik masyarakat suku Aceh mirip dengan orang-orang dari Arab dan India. Begitu juga dengan kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan.
Nah, keberagaman suku bangsa menghasilkan keberagaman budaya dalam masyarakat Indonesia. Kini, dengan semakin mudahnya perpindahan penduduk, penduduk dari berbagai suku dapat dengan mudah berpindah dan menempati wilayah suku lain. Hal ini akan menjadikan Indonesia semakin mudah beragam atau memiliki banyak keberagaman. Untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan, maka diperlukan tindakan saling menghargai, tidak saling mengganggu, dan saling bekerja sama dalam melakukan kegiatan. Tingginya tingkat keberagaman yang ada di Indonesia itu dapat memicu konflik antar suku bangsa. Konflik antar suku bangsa merupakan permasalahan yang menjadikan suku bangsa di Indonesia itu terpecah atau tidak bersatu. Berikut beberapa hal pemicu konflik antar suku bangsa di Indonesia. Yang pertama, kurangnya sikap saling menghargai perbedaan sehingga yang berbeda dianggap sebagai musuh. Nah, hal ini berarti terkait dengan sikap toleransi yang masih rendah. Jika kita memiliki sikap toleransi yang tinggi, artinya kita bisa menghargai dan menghormati perbedaan antar suku, sehingga kita tidak mudah untuk terpecah belah atau tidak menganggap suku lain adalah musuh kita. Kemudian yang kedua, kurangnya kesadaran akan arti pentingnya persatuan sehingga banyak terjadi perselisihan antar warga yang berbeda suku. Yang ketiga, adanya anggapan bahwa suku bangsa sendiri lebih baik sehingga merendahkan suku bangsa lain atau disebut kaufinisme. Hal ini biasanya dipicu karena rasa cinta terhadap suku bangsa sendiri yang terlalu berlebihan sehingga menganggap suku lain itu tidak lebih baik daripada suku kita sendiri. Kemudian yang keempat, adanya sikap eksklusivitas atau kekhususan terhadap suku bangsa tertentu sehingga tidak mau berbaur dengan suku bangsa lainnya. Contohnya, suku-suku bangsa yang ada di Pulau Jawa tidak mau bekerja sama dengan suku bangsa dari luar Pulau Jawa. Nah, sikap eksklusivitas ini tidak baik jika kita lakukan atau kita terapkan, karena kita itu wilayahnya tidak hanya satu pulau, tapi kita wilayahnya berpulau-pulau, yaitu Indonesia. Untuk menghindari konflik antar suku bangsa, maka apa yang dapat kita lakukan? Nah, perhatikan beberapa hal berikut ini agar tidak terjadi konflik antar suku, yaitu pandangan kita atau sudut pandang kita dan tindakan yang baik untuk dilaksanakan di tengah keberagaman. Yang pertama, kita berkomunikasi dengan bahasa pemersatu yaitu bahasa Indonesia di saat berada di lingkungan yang beragam suku bangsa. Misalnya, kita sedang berada di sebuah pertemuan di mana di situ banyak orang-orang yang berasal dari berbagai suku bangsa. Kita bisa menggunakan bahasa Indonesia agar semuanya bisa memahami apa yang kita katakan. Kemudian berpandangan bahwa suku bangsa di Indonesia itu berbeda-beda sehingga kita harus menghargainya. Jadi memang kita menyadari adanya keberagaman atau suku bangsa yang beragam yang ada di Indonesia ini. Kemudian jika kita sebagai pendatang hendaknya beradaptasi dengan lingkungan baru kita. Ada peribahasa mengatakan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya di mana kita berada maka kebudayaan atau adat istiadat daerah setempat lah yang harus kita utamakan. Contohnya seperti ini, kita orang Jawa pergi ke Kalimantan, di sana pasti punya adat atau kebiasaan tertentu, maka jangan dahulukan kebiasaan kita yang ada di Jawa, maka kita harus mengikuti apa yang ada menjadi kebiasaan di Kalimantan. Tapi ingat, kita juga punya agama yang memiliki aturan-aturan atau pedoman-pedoman. Yang penting tidak melanggar agama kita tidak apa-apa melakukan. Tapi kalau itu sudah di luar ketentuan agama kita, maka kita bisa menyampaikannya bahwa di kepercayaan atau di agama kita itu tidak diperbolehkan. Kemudian selanjutnya selalu beranggapan bahwa perbedaan suku adalah kekayaan bangsa. Dan yang terakhir, bersatu akan membuat bangsa Indonesia menjadi kuat dan maju. Nah, itu beberapa pandangan dan tindakan yang bisa kita laksanakan di tengah keberagaman.
Keberagaman sosial selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang keberagaman agama. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah, yaitu agama Buddha, pemuka agamanya disebut biksu, agama Katolik, pemuka agamanya disebut paus, agama Konghucu, pemuka agamanya disebut Jiaosheng, kemudian agama Kristen, pemuka agamanya disebut pendeta, agama Islam, pemuka agamanya disebut ulama, dan agama Hindu, pemuka agamanya disebut pendeta. Jika kita lihat gambar yang ada di layar ini, itu adalah gambar pemuka-pemuka agama yang sudah kita sebutkan tadi. Tergambar bahwa mereka saling bergandengan tangan yang menandakan bahwa antar agama yang ada di Indonesia itu haruslah saling hidup rukun dan bekerja sama satu sama lain. Mereka tetap menjunjung tinggi persatuan dan saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Adapun beberapa sikap menghargai antar umat beragama yang dapat kita lakukan agar mempererat persatuan dan kesatuan dan menghindari konflik antar umat beragama, yaitu kita harus saling membantu dan bekerja sama tanpa membeda-bedakan agama. Contoh kerjasama yang dapat kita lakukan seperti kerja bakti, memperbaiki jalan, ronda untuk menjaga keamanan lingkungan, dan menghias lingkungan untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Yang kedua, tidak mengganggu umat agama lain yang sedang beribadah. Contoh, tidak gaduh saat ada umat agama lain beribadah, tidak merusak peralatan ibadah agama lain, dan tidak membuat orang lain terburu-buru dalam mengerjakan ibadah untuk melakukan kegiatan bersama. Yang ketiga, kita harus menghormati umat agama lain yang sedang menjalankan ibadah. Contoh, tidak makan di depan orang yang sedang berpuasa, tidak membuat agama lain sebagai bahan bercandaan, dan kita harus bijak dalam menggunakan media sosial yang berkaitan dengan agama. Yang terakhir, yaitu sikap bertoleransi terhadap perbedaan, kepercayaan, sudut pandang, dan ajaran agama. Adanya perbedaan agama yang ada di Indonesia itu menjadikan kita wajib menjaga keharmonisan antar umat agama. Kenapa kita harus menjaga keharmonisan antar umat beragama? Yang pertama karena kita adalah manusia yang merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan pasti membutuhkan orang lain. Dan sebagai warga masyarakat yang beragama, kita harus mengakui bahwa ada orang yang berbeda dengan kita. Nah, manfaatnya ketika kita menjaga keharmonisan antar umat agama, yang pertama dapat meningkatkan persatuan. Yang kedua, jika antar umat beragama dapat hidup rukun, maka kita akan lebih mudah bekerja sama untuk memajukan bangsa Indonesia. Bagaimana caranya untuk menjaga keharmonisan antar umat agama? Yang pertama, kita saling menghormati dan menghargai antar umat beragama atau biasa kita sebut bertoleransi. Yang kedua, kita sering mengadakan pertemuan para tokoh lintas agama untuk meningkatkan rasa persaudaraan. Nah, memilih hidup berdampingan dengan damai dan bersatu dalam perbedaan agama adalah sikap yang mulia yang harus ditunjukkan. Dengan begitu, keharmonisan antar umat beragama tercipta dan terhindar dari konflik antar umat beragama. Keberagaman sosial selanjutnya yaitu tentang keberagaman tingkat kesejahteraan. Indonesia adalah negara yang kaya sumber daya alam. Lalu, apakah masyarakat Indonesia sudah sejahtera? Sejahtera itu merupakan keadaan masyarakat yang aman, sentosa, dan makmur. Artinya, masyarakat yang sudah bisa memenuhi kebutuhannya dengan sangat baik, serta tidak kekurangan suatu apapun. Nah, kira-kira masyarakat Indonesia itu sudah sejahtera atau belum ya? Kita lihat 3 gambar yang ada di layar. Gambar yang pertama adalah gambar seorang tunawisma. Ada seorang laki-laki bersama dengan anaknya dan ada gerobak. Nah, tunawisma ini disebut sebagai orang yang tidak memiliki tempat tinggal atau tidak memiliki rumah.
Lalu di mana dia tinggal? Dia biasanya tinggal di gerobak yang dia bawa ini. Sehingga di gerobak inilah mereka tidur, mereka meletakkan barang-barang mereka. Artinya kalau seperti ini kebutuhan pokoknya belum terpenuhi. Kebutuhan pokok itu ada kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Dilihat dari papan atau tempat tinggal dia belum memiliki. Kemudian untuk pakaian dia sudah memiliki tapi mungkin jumlahnya terbatas. Dan biasanya orang seperti ini untuk makan itu juga masih kesulitan. Dia bekerja, berusaha hari itu untuk makan hari itu. Dia belum tahu besok mau makan apa atau bisa makan atau tidak. Itu biasanya mereka bekerja untuk hidup hari ini. Artinya orang-orang seperti ini masih jauh dari kata sejahtera. Kemudian gambar yang kedua itu merupakan gambar seorang pedagang buah. Buah-buahan ini bisa jadi buah yang mereka tanam atau dia membeli ke petani buah kemudian mereka jual. Nah, di sini kita bisa lihat keadaan ekonominya atau kebutuhan hidupnya jauh lebih baik daripada orang yang ada di gambar pertama. Mereka sudah berusaha, mereka punya penghasilan dari usahanya berdagang sehingga kebutuhan pokoknya yaitu kebutuhan makan, pakaian, dan tempat tinggal biasanya sudah terpenuhi, tapi belum tentu terpenuhi untuk kebutuhan yang lainnya yaitu kebutuhan sekunder dan tersier. Kemudian gambar yang ketiga itu merupakan gambar seorang pengusaha. Dapat kita lihat pakaiannya jauh lebih bagus dengan mobil mewah yang dia gunakan untuk berfoto. Di sini sudah bisa terlihat bahwa kebutuhan tersiernya dia sudah tercukupi. Dia memiliki mobil yang mewah. Mobil mewah itu termasuk ke kebutuhan tersier. Kalau kebutuhan tersiernya sudah tercukupi, dapat kita asumsikan bahwa kebutuhan primer dan sekundernya pun sudah tercukupi. Sehingga orang pada gambar ketiga ini bisa kita sebut sebagai orang yang sudah sangat sejahtera. Kemudian gambar orang nomor 2 ini bisa kita golongkan ke orang yang sejahtera. Kemudian orang pada gambar pertama ini bisa kita sebut sebagai orang yang prasejahtera atau belum sejahtera. Untuk melihat kesejahteraan masyarakat Indonesia, mari kita lihat keadaan yang ada di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang setiap pulau memiliki kenampakan alam yang berbeda-beda. Hal ini menyebabkan mata pencaharian masyarakat Indonesia juga berbeda-beda. Masyarakat yang tinggal di daerah subur biasanya bekerja sebagai petani. Masyarakat yang tinggal di daerah pantai bekerja sebagai nelayan. Masyarakat yang tinggal di daerah wisata bekerja di sektor jasa yang berkaitan dengan pariwisata. Misalnya mereka bekerja membangun penginapan atau hotel, kemudian mereka membuka restoran, membuka toko souvenir, atau mereka sebagai pengrajin souvenir khas daerah tersebut atau yang menjadi ciri khas pariwisata di daerah tersebut. Sedangkan masyarakat yang tinggal di perkotaan biasanya bekerja lebih bervariasi tergantung keahlian yang dimiliki. Bisa di bidang jasa, bisa di bidang barang atau produksi barang, ada yang di kantoran, ada yang di lapangan seperti tukang ojek, kemudian pekerja bangunan seperti itu. Nah, selanjutnya kesejahteraan seseorang itu biasanya ditandai dengan penghasilan yang diperoleh. Keberagaman mata pencaharian menggambarkan beragam pula penghasilan yang diperoleh setiap orang. Meskipun demikian, masyarakat sejahtera dapat tercipta apabila kerjasama antar pemilik usaha dengan pekerja atau orang yang bekerja di bidang satu dengan yang lain dapat berjalan dengan baik. Contohnya seperti ini,
Orang yang memiliki usaha, memiliki perusahaan, dia sebagai direktur harus bisa bekerja sama baik dengan karyawan-karyawannya, karena dia tidak bisa memajukan perusahaannya apabila dia tidak bisa bekerja sama dengan baik dengan para karyawannya. Begitu juga dengan karyawannya, apabila dia tidak bisa bekerja dengan baik, maka dia tidak akan memperoleh pekerjaan di situ. Kalau dia tidak memperoleh pekerjaan, maka dia tidak akan mendapatkan penghasilan. Nah, perusahaan yang semakin maju, yang semakin besar, itu nanti akan menjadikan pengusaha atau direktur perusahaan itu mendapatkan keuntungan yang besar yang didapat dari hasil kerja keras antara direktur dan karyawan-karyawannya. Jadi ada keterkaitan antara pekerjaan satu dengan pekerjaan yang lainnya, sehingga kita harus bekerja sama dengan baik. Ketika kita hidup berdampingan dengan warga masyarakat yang memiliki tingkat kesejahteraan yang berbeda-beda, maka kita harus menjaga sikap dengan baik. Sikap yang dapat dilakukan oleh warga masyarakat dengan keberagaman tingkat kesejahteraan yaitu saling menghormati dan membantu antar masyarakat yang kurang dalam perekonomian. Kita tidak boleh bertindak semena-mena, dan kita kalau bisa membantu, misalnya dengan membuka lapangan pekerjaan untuk warga yang memiliki perekonomian masih rendah atau bagi mereka yang belum memiliki pekerjaan. Kemudian yang kedua, mengadakan bakti sosial, yaitu membagikan barang-barang kebutuhan pokok seperti sembako kepada keluarga prasejahtera, sehingga dapat meringankan beban kebutuhannya. Yang ketiga, kita menghargai dengan cara tidak merendahkan warga prasejahtera. Meskipun kita sudah termasuk orang yang berkecukupan, sudah termasuk orang yang sejahtera, kita tidak boleh merendahkan mereka yang ada di bawah kita atau mereka yang memiliki kesejahteraan di bawah kita. Kita tidak tahu kapan Allah itu memberikan kesejahteraan kepada kita dan kepada orang lain. Jangan sampai karena sikap kita yang kurang baik, sering merendahkan atau bertindak semena-mena, kemudian kita yang jadi merasakan orang yang kurang sejahtera itu. Kemudian kita jadi berbalik. Suatu saat kita juga diperlakukan seperti itu. Pasti tidak akan mau. Kemudian yang terakhir, tidak berperilaku curang dalam menjalankan usaha sehingga merugikan salah satu pihak. Nah, ini mungkin orang yang punya kekuasaan tidak boleh berperilaku curang, tidak boleh menipu, korupsi, atau mengambil keuntungan sendiri dan merugikan orang lain. Itu tidak boleh kita lakukan. Keberagaman sosial selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang keberagaman tingkat pendidikan. Pendidikan di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu pendidikan formal dan non-formal. Pendidikan formal merupakan pendidikan di sekolah yang diperoleh secara teratur, sistematis, bertingkat atau berjenjang, dan dengan mengikuti syarat-syarat yang jelas. Sedangkan pendidikan non-formal merupakan jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan formal itu seperti SD, SMP, SMA, SMK, dan sarjana. Kemudian untuk pendidikan non-formal merupakan pendidikan seperti kursus keterampilan, seperti keterampilan menjahit, memasak, kemudian kursus keterampilan komputer, seperti itu. Keberagaman tingkat pendidikan di Indonesia yang berbeda-beda menyebabkan keahlian, keterampilan, dan pengetahuan yang dimiliki setiap orang berbeda-beda. Hal ini karena kebutuhan di lingkungan juga berbeda-beda. Misalnya, pendidikan teknik mesin dibutuhkan oleh industri otomotif, pendidikan kesehatan dibutuhkan oleh rumah sakit, dan lainnya. Nah, keberagaman pendidikan harusnya tidak menjadi penghalang persatuan. Sikap saling membutuhkan akan menjadikan keberagaman seperti itu sebagai sebuah kekayaan di lingkungan tempat tinggal. Sikap kita terhadap keberagaman pendidikan sebaiknya yang pertama, saling menghormati dan menghargai meski tingkat pendidikannya berbeda. Yang kedua, tidak merasa pendidikan yang dimiliki adalah yang paling baik. Yang ketiga, memiliki rasa saling membutuhkan satu sama lain. Nah, dari hal-hal itu, maka dapat kita simpulkan bahwa
Adanya keberagaman tingkat pendidikan tidak malah menjadikan kita saling merendahkan satu sama lain, saling menghina satu sama lain. Justru karena perbedaan keterampilan, keahlian, dan pengetahuan, kita bisa saling bekerja sama, saling melengkapi satu sama lain sehingga kita dapat memajukan bangsa kita menjadi lebih maju atau lebih baik lagi. Nah, anak-anak, demikian pembahasan kita tentang keempat jenis keberagaman sosial yang ada di Indonesia. Dari pembahasan yang sudah kita lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa multikultural, yaitu bangsa yang memiliki berbagai keanekaragaman. Keberagaman sosial merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keanekaragaman atau perbedaan dalam suatu masyarakat atau lingkup tertentu. Keberagaman sosial terjadi karena Indonesia merupakan negara kepulauan, keadaan alam yang berbeda-beda, dan pengaruh dari kebiasaan bangsa asing. Keberagaman sosial terdiri dari keberagaman suku bangsa, keberagaman agama, keberagaman tingkat kesejahteraan, dan keberagaman tingkat pendidikan. Keberagaman sosial tidak menjadikan penghalang persatuan, melainkan membawa banyak manfaat seperti menambah kekayaan Indonesia, sarana persatuan antar masyarakat, memperluas sikap toleransi dan wawasan masyarakat akan keberagaman. Sikap dan pandangan terhadap keberagaman dapat dilakukan dengan bertoleransi, tidak merasa paling benar dan paling dibutuhkan, serta saling tolong-menolong satu sama lain. Anak-anak, coba kalian perhatikan Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 ini, yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Dalam surat ini Allah menjelaskan bahwa memang kita diciptakan itu berbeda-beda. Kita diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kita saling mengenal. Artinya kita saling memberikan manfaat satu sama lain, menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah, sehingga perbedaan yang ada pada kita, pada bangsa kita, seharusnya itu bukan menjadi masalah, bukan malah menjadi hal yang buruk, bukan menjadikan kita berbuat hal yang tidak baik dengan orang lain. Justru sebaliknya, semakin banyak manfaat yang kita bisa berikan, semakin banyak kerjasama dalam hal kebaikan yang bisa kita lakukan dan hal-hal baik lainnya, sehingga bertambahlah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan pelajaran keberagaman ini kita bisa menambah rasa iman dan takwa di hati kita. Nah, anak-anak, demikian materi tentang keberagaman sosial yang dapat kita pelajari hari ini. Ustazah Alvin mohon maaf jika ada salah, dan semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.